Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bu Dr. Retno Rusjati selaku Kepala LPPM, Ibu Eka Sakti Wahyuningtyas selaku Kepala Divisi Penelitian, serta Bapak Ibu dosen Unima yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang ini kita dapat berkumpul via Zoom guna acara sosialisasi terkait dengan program dana pendanaan atau matching fund batch 2 tahun 2024. Sebelum itu, saya selaku pembawa acara perkenankan untuk membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua arahan dari Kepala LPPM, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait dengan program MF, kemudian sharing session bersama reviewer, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu arahan dari Kepala LPPM kepada Bu Dr. Nurjati. Terima kasih Bu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu sekalian. Nyuwun pangapunten kalau lebih terlambat setengah jam dari jadwal yang sudah kami tentukan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung. Ini saya lihat baru ada 17. Jadi Bapak Ibu, jadi kami melakukan sosialisasi baru sekarang karena waktu untuk unggah proposal nanti masih tanggal 31 sampai 31 Januari. Nah, pengumuman di Desember minggu kedua sepertinya, Ibu Ikan Y. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan dan mohon Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi untuk mengajukan proposal matching fund karena memang dananya sangat besar dibandingkan dengan dana kalau kita mengajukan penelitian pengabdian yang di RTPM untuk menindaklanjuti pada saat tahun kemarin kita mendapatkan penghargaan dari Dirjen Vokasi karena pengusul terbanyak, kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Kemendes karena salah satu proposal kita lolos didanai untuk matching fund. Jadi untuk periode ini mudah-mudahan yang mengajukan semakin banyak. Jadi nanti mungkin ada penghargaan lagi buat kita untuk memacu kita untuk terus berkarya. Aten ya Bapak Ibu, monggo selamat didengarkan. Nanti ada paparan dari Pak Zulfikar sebagai reviewer matching fund dan Bu Eka Kadif Penelitian dan juga sebagai pelaksana atau penerima hibah matching fund. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas arahannya. Kemudian untuk acara inti yaitu pemaparan terkait dengan program matching fund kepada Bu Eka selaku Kadif Penelitian. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Feni. Izin Bapak Ibu untuk share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izin saya untuk menyampaikan sedikit nih Bapak Ibu terkait dengan
Program Dana Padanan atau PDP 2024. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya-tanya mungkin terkait dengan program dana padanan, bahwasanya untuk program dana padanan ini merupakan program matching fund, gitu Bapak Ibu, hanya saja pada tahun 2023 ini untuk namanya dari matching fund ini bergeser menjadi program dana padanan atau PDP untuk tahun 2024 sesuai dengan masukan dari Badan Bahasa dari Kemendikbud. Nah, untuk skemanya ini masih sama gitu Bapak Ibu sekalian, tetapi ada beberapa penyesuaian di tahun 2024 ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mencermati untuk buku panduannya. Nanti kita akan share bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempersiapkan ya untuk program dana padanan ini, karena PDP ini sebenarnya sudah dibuka batch 1 Bapak Ibu di bulan Oktober tahun 2023 lalu, sehingga pada tahun 2024 ini kita sudah ke batch 2. Nah, ini untuk latar belakangnya dari program dana padana sedikit Bapak Ibu, bahwasanya untuk PDP ini memang di dalamnya mendukung kebijakan untuk MBKM. Jadi di situ di dalam proposal yang disusun ini ada beberapa untuk target pencapaian, termasuknya adalah IKU, di mana di situ juga bisa dimasukkan untuk mahasiswa seperti magang industri, kemudian ada praktisi juga yang mengajar, ya. Kemudian di dalam PDP ini juga di situ arahannya adalah bisa membangun ekosistem terkait dengan peningkatan mutu serta relevansi dari pendidikan tinggi dan menjembatani antara kampus dengan mitra. Kalau dari program dana padanan ini, mitranya bisa berasal dari dunia usaha, dunia industri, kemudian pemerintah, lembaga lainnya. Kalau masyarakat itu lebih pada ke penerima manfaatnya, gitu Bapak Ibu. Jadi di situ memang kita mematchkan ya antara universitas atau perguruan tinggi dengan mitra. Nah, di sini untuk PDP yang kita akan ajukan ya, di tahun 2024 ini di batch 2 bulan Januari ini adalah dari Dikti ya Bapak Ibu. Jadi home base-nya ini adalah dari S1 ya, seperti itu. Jadi kalau yang vokasi memang untuk batch 2-nya belum dibuka. Untuk selanjutnya ke tujuan umumnya dari sosialisasi yang sudah disampaikan, bahwasanya dalam program ini mendorong kerjasama, jadi ada win-win collaboration seperti itu Bapak Ibu, antara perguruan tinggi dengan mitra, sesuai dengan skema masing-masing. Nanti akan dijelaskan ada beberapa skema, mulai dari skema A1 sampai A4, kemudian ada skema B, B1, dan B2. Dan hal ini tentu saja ada keterlibatan ya, jadi kita bersama-sama dengan mitra nantinya sebagai pengusul, dan mitra di sini merupakan pihak eksternal yang tadi sudah saya sampaikan, bisa berasal dari dunia usaha, dunia industri atau DUDI, pemerintah daerah. Dan di situ untuk investasinya adalah berupa in cash ya, dan juga in kind. Di situ ada kontribusi yang harus dikeluarkan oleh mitra untuk mendukung bersama-sama dalam program dana padanan ini. Jadi untuk dana yang dikeluarkan itu tidak hanya sekedar dari direktorat saja, tetapi di sini mitra juga memberikan untuk investasinya berupa in cash maupun in kind. Kemudian selanjutnya penerimaan manfaat ini bukan mitra, jadi memang untuk dunia usaha atau dunia industri yang masih skala kecil, ini belum bisa untuk dikategorikan menjadi mitra, seperti industri rumah tangga, kemudian usaha mikro maupun masyarakat. Kemudian untuk skema utama, ini di skema A, jadi di skema A, Bapak Ibu nanti akan di breakdown menjadi beberapa nama, skemanya dari A1 sampai A4, di mana di situ untuk skema A sendiri merupakan kemitraan untuk hilirisasi inovasi hasil riset atau kepakaran. Jadi di sini perguruan tinggi bersama-sama dengan DUDI ataupun mitra lainnya ada
salah satu skema di A itu memang ada hilirisasi atau komersialisasi produk inovasi, serta di situ ada penyelesaian persoalan yang dihadapi Dudi ataupun mitra. Jadi ada permasalahan bersama yang diangkat. Kemudian untuk tahun 2024 ini di skema A dapat diajukan sebagai program tahun jamak, jadi maksimal 3 tahun. Kalau yang dulu itu memang untuk pengajuannya hanya 1 tahun, tetapi setelah belajar dari beberapa eh, masukan yang lalu bahwasanya untuk penelitiannya atau skema yang diajukan memang belum bisa terselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun. Contohnya adalah skema dengan komersialisasi terkait dengan adanya pendaftaran untuk misalnya BPOM seperti itu. Jadi bisa diajukan untuk multi years. Kemudian untuk skema B, Bapak Ibu sekalian, untuk kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan, di mana di situ ada bentuk kemitraan untuk memanfaatkan kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi untuk pemberdayaan atau pengembangan potensi masyarakat. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki kemitraan baik dengan Pemda atau lembaga lainnya, instansi pemerintah, ini bisa diajukan untuk skema B. Jadi kalau skema B itu hanya 1 tahun, ya Bapak Ibu sekalian, untuk B1 maupun B2. Selanjutnya untuk skema A1, di skema A1 ini merupakan skema di hilirisasi inovasi hasil riset untuk tujuan komersialisasi. Ini masih sama dengan yang tahun 2023. Di dalam A1, ini hasil riset perguruan tinggi ini sudah siap dan telah mendapat dukungan dari pihak dunia usaha, dunia industri di situ karena dipandang itu sebagai suatu yang potensial untuk dikomersialisasikan. Nah, untuk yang A1 ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa diajukan multi years. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai prototipe yang mungkin sekiranya sudah siap untuk dikomersialisasikan atau diproduksi, ini akan baik sekali untuk bisa nantinya dimanfaatkan masyarakat melalui skema hilirisasi atau lebih pada komersialisasi. Kalau kemarin mungkin timnya Bu Esrin ya di skema A1 untuk matching fund tahun 2023 ini sudah bisa ya antara perguruan tinggi dengan dunia industri seperti itu. Kemudian skema A2 di hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan Dudi. Di skema A2 ini pihak dunia usaha ataupun dunia industri itu mempunyai permasalahan yang spesifik ya, untuk bisa diselesaikan bersama dengan insan perguruan tinggi, sehingga di situ kalau kita lihat di skema A2 di sini bukan pada permasalahan yang kita apa namanya rumuskan gitu Bapak Ibu. Jadi permasalahan yang memang di situ yang dialami oleh Dudi. Ya, jadi beberapa kebanyakan kemarin kalau misalnya dilihat di skema A2 ini banyak sekali pengusul yang memaksakan untuk menuliskan permasalahan ya di situ baru disampaikan kepada pihak Dudi. Tetapi kebalikannya di situ bahwasanya yang diinginkan di skema A2 ini pihak Dudi yang mengajukan untuk persoalan yang spesifik ya di situ untuk bisa diselesaikan bersama-sama dengan pihak perguruan tinggi melalui skema A2. Kemudian kalau skema A3 di sini ada pengembangan produk inovasi bersama Dudi atau mitra inovasi. Ketika kita mengetahui ya, beberapa persoalan yang ada di lingkungan, di masyarakat seperti itu untuk bagaimana dipecahkan bersama-sama untuk menjawab sebuah tantangan baru juga, Dudi dan juga bersama dengan pihak perguruan tinggi bersama-sama untuk bisa mengembangkan sebuah produk ya di situ untuk diajukan ya. Jadi ini dapat diajukan juga untuk tahun tunggal atau bisa dengan multi years.
Kemudian kalau skema A4 ini peningkatan TKDN atau produk substitusi import melalui proses reverse engineering. Jadi untuk maksudnya di A4 ini mengurangi ketergantungan pada produk-produk yang impor untuk bisa lebih memanfaatkan dari sumber daya material dalam negeri. Untuk skema A4 ini juga dapat diajukan Bapak Ibu untuk tahun tunggal ataupun multi years sesuai dengan kesepakatan dengan mitra. Jadi untuk merumuskan dari proposal, pengusul baik berasal dari perguruan tinggi maupun mitra ini dapat ini ya berkesinambungan untuk bisa mendiskusikan kira-kira mau diajukan tahun tunggal ataupun multi year seperti itu, sehingga di situ ada ini ya sama untuk nanti tujuan targetnya yang akan dicapai Bapak Ibu sekalian dalam skema A1 untuk hilirisasi inovasi hasil riset ataupun kepakaran. Kemudian dari skema A, di skema B ini yang terkait dengan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintah. Di skema B1 ini ada penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Jadi banyak sekali nih Bapak Ibu sekalian untuk persoalan yang dimaksudkan di sini bisa terkait dengan peningkatan ekonomi, kemudian kesehatan, ketahanan pangan, dan dikembangkan melalui inovasi yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi. Kemudian untuk skema B2 ini terkait dengan penyelesaian persoalan yang ada di instansi pemerintah. Jadi di situ hampir sama ya dengan A2, tetapi di B2 ini lebih mengarah pada isu-isu krusial yang dihadapi oleh pemerintah, lembaga pemerintah, instansi pemerintah. Di situ untuk mitra ini dapat menjelaskan ya secara tertulis masalahnya yang ingin diselesaikan, kemudian solusinya yang diharapkan bersama-sama dengan insan perguruan tinggi sebagai pengusul. Kalau B1 dan B2 ini hanya bisa diajukan hanya 1 tahun pelaksanaan, ya berbeda dengan yang skema A1 yang bisa diajukan multi years. Kemudian untuk luaran utama, jadi target-target luaran, Bapak Ibu sekalian, di skema A1 ini ada kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal ini disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk. Bisa berbentuk bisnis plan, jadi di situ memang sudah mengarahkan pembagian misalnya persentase keuntungan yang didapatkan antara perguruan tinggi dengan mitra dari pihak Dudi yang tadi untuk produk yang sudah siap untuk diproduksi di pasaran atau dikomersialisasikan. Kemudian yang kedua adalah produk bisa juga berbentuk metode intervensi, perangkat pengukuran atau bentuk lainnya yang siap untuk uji kelayakan atau proses sertifikasi untuk memperoleh izin edar. Kemudian yang ketiga ada produksi skala terbatas, produk yang siap dipasarkan, sehingga di A1 ini memang untuk dari mulai yang produk hanya disimpan gitu Bapak Ibu sekalian, mungkin luaran-luaran hasil penelitian di perguruan tinggi, ketika memang produknya ini memang bisa potensial untuk dipasarkan, untuk dikomersialisasikan, monggo Bapak Ibu sekalian bisa yang namanya mengajukan A1 dengan nantinya memilih Dudi yang sesuai memang potensi untuk bisa dikomersialisasikan menyambut baik, ini sangat cocok sekali di A1. Kemudian untuk yang luaran dari A2, ini adalah hasil penelitian terapan atau pengembangan atau bentuk lainnya sesuai deskripsi solusi yang diharapkan mitra yang telah disetujui atau accepted oleh mitra. Jadi ketika yang tadi A2 itu mitra punya masalah, kemudian diselesaikan ya bersama-sama dengan insan perguruan tinggi selaku pengusul. Nah, ini untuk hasil reka ciptanya ini bisa berbentuk nanti hasil penelitian terapan misalnya prototipe ya seperti itu. Kemudian A3 ini ada purwarupa atau prototipe produk model intervensi, kemudian ada model perangkat pengukuran atau bentuk lainnya yang minimal sudah teruji di lingkungan atau aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas. Jadi di A3 tadi adalah pengembangan inovasi, ya. Jadi bersama-sama kira-kira produknya atau hasil untuk luarannya yang bisa
sama-sama untuk mengatasi permasalahan atau tantangan yang ada di lingkungan ya. Ini bisa di dalam skema A3. Kemudian kalau yang A4 di mana di situ yang tadi adalah memanfaatkan lebih ke pemanfaatan dari sumber daya produk substitusi yang punya fungsi yang sama dengan produk impor, tapi kita lebih mengeksplorasi di dalam sumber daya atau TKDN ini yang lebih tinggi. Kemudian untuk skema B1, untuk luaran utamanya adalah program Reka Cipta, ini yang telah dilaksanakan dengan adanya bukti keefektifan program, dan dokumen program yang siap untuk direplikasi, misalnya saja ada manual, prosedur baku, okay, perangkat pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk B2 sendiri, dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh lembaga instansi layanan pemerintah, di situ ada hasil riset yang berupa kebijakan, ini bisa juga draft peraturan, standar, atau bentuk lainnya ya sesuai dengan deskripsi solusi yang memang diharapkan oleh mitra yang sudah direka cipta, reka inovasi oleh pengusul dari insan perguruan tinggi dan sama-sama sudah disetujui atau approve ya oleh mitra dari instansi pemerintah contohnya, kemudian bisa juga dari pernyataan mitra untuk mengadopsi dari luaran B2 ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk pengusulan tahun jamak, untuk pilihan tahun jamak atau multi years di sini harus merupakan kesepakatan antara pengusul dan mitra. Jadi seperti yang sudah disampaikan, bahwasanya untuk proposal itu harus sama-sama kita sebagai insan perguruan tinggi tidak bisa ya merumuskan sendiri, tetapi di situ memang ada kesepakatan bersama untuk bisa sama-sama memang mencapai target luarannya per tahun itu mau apa. Kemudian pengusul itu harus menetapkan luaran antara yang akan dicapai pada setiap akhir tahun untuk menuju pada ketercapaian dari luaran akhir ataupun luaran utama yang memang sudah diminta ya, yang tadi sudah di slide sebelumnya. Kemudian ada komitmen mitra, ini memang dalam bentuk dana tunai in cash harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Jadi ini merupakan perbedaan Bapak Ibu sekalian dengan yang tahun 2023, bahwasanya di tahun 2024 ini memang untuk pengusul ini harus menyampaikan di mitra in cash-nya misalnya di ya. Kemudian di tahun kedua harus lebih dari 60 juta ya seperti itu. Jadi harus lebih besar. Tahun ketiga juga harus lebih besar dari tahun kedua karena ini merupakan sebuah komitmen ya di mana di situ juga ada trust ya kepada pengusul ataupun dari insan perguruan tinggi bahwasanya memang sudah berinvestasi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk persyaratan pengusul dan mitra, untuk yang pertama adalah tim pengusul, ketua dan anggota insan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama adalah berasal dari perguruan tinggi dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Dalam hal ini memang dari Dikti yang dibuka dalam batch 2 untuk bulan Januari ini. Kemudian memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN atau NIDK, terdaftar di Kedai Reka, jadi platform yang digunakan untuk mendaftar program dana padanan di tahun 2024 sama dengan tahun yang lalu juga adalah melalui kedareka.id. Kemudian tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik. Jadi memang karena ini memang harus fokus terhadap program dana padanan, jadi memang tidak diperbolehkan untuk studi lanjut atau kegiatan akademik lainnya, seperti akademik recharging, postdoc dan lainnya. Kemudian khusus ketua tim pengusul ini memang ada surat pernyataan Bapak Ibu tidak akan berpindah home base dari akademik ke vokasi selama program berlangsung. Jadi dipastikan memang home base-nya adalah dari akademik.
Kemudian bagi yang pernah menerima pendanaan program dana pandana sebelumnya, memiliki kinerja yang baik atau track record ini dalam implementasi dana padana sebelumnya. Jadi dipastikan untuk misalnya penerima tahun lalu ini untuk target luaran capaiannya memang sudah dilakukan dengan baik. Kemudian pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra yang nantinya Bapak Ibu buktikan dengan adanya lampiran berupa surat pernyataan. Kemudian perguruan tinggi pengusul ini tidak dalam status pembinaan dan menyampaikan pernyataan kesanggupan pimpinan perguruan tinggi untuk menugaskan dari unit pengelola program dana padanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal. Jadi memang dalam proposal ini juga ada terkait dengan uraian ya, pengelolaan dari perguruan tinggi untuk program dana padanan ini. Selanjutnya, pengusul itu hanya boleh mengajukan, nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian, satu judul proposal itu sebagai ketua tim pengusul, jadi hanya boleh satu dan satu judul proposal sebagai anggota tim pengusul. Kemudian dua judul proposal sebagai anggota tim pengusul, jadi ada batas maksimalnya di situ ya untuk menjadi ketua dan juga anggota. Kemudian poin selanjutnya, mitra harus berbadan hukum dan terdaftar di Kedai Reka. Ini untuk mitra yang nantinya Bapak Ibu gandeng dalam pengajuan proposal program dana padanan. Untuk mitra dudinya harus memiliki skala usaha minimal skala kecil. Kemudian mitra instansi pemerintah minimal setingkat dinas di kabupaten ataupun kota. Kemudian mitra lainnya juga menunjukkan laporan keuangan tahun terakhir sebagai bukti kapasitas sumber daya. Jadi terkait dengan komitmennya memberikan in-kind maupun in-cash untuk mendukung pelaksanaan program dan menindaklanjuti reka cipta yang nantinya dihasilkan. Kemudian melampirkan pernyataan komitmen pendanaan dari mitra dengan komposisi sesuai dengan skema yang dipilih. Nanti ada penjelasannya Bapak Ibu, jadi untuk RAB-nya sendiri juga akan disusun pada saat nantinya sudah ke tahap 1. Kalau yang dulu itu di tahun-tahun sebelumnya memang hanya proposal awal, belum mencantumkan RAB di dalam tahap satunya ini, tetapi di tahun 2024 ini Bapak Ibu selaku pengusul itu sudah harus mencantumkan lengkap nih untuk RAB-nya karena di 2024 ini program dana padananya itu harus mengunggah untuk proposal lengkapnya. Kemudian pengusul dan mitra ini telah bersepakat untuk bekerja sama ditandai dengan status match di platform Kedai Reka. Jadi memang ada ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah membuka platform dari kedaireka.id ini, nantinya pengusul itu tidak hanya insan perguruan tinggi, tetapi dari mitra pun juga harus masuk ke dalam platform tersebut untuk sama-sama mendaftarkan. Kemudian jika pengusul dari insan perguruan tinggi dan juga nanti dari mitranya Dudi itu misalnya sudah sama-sama mendaftar di platform Kedai Reka, nanti bisa seperti menginvite ya, kemudian mengaccept ya dari kesepakatan untuk bisa bekerja sama ini untuk pengusulan proposal program dana padananya di platform Kedai Reka. Nah, kemudian untuk tahapan pengusulan proposal ada beberapa memilih sumber pendanaan akademik, dikti tadi ya Bapak Ibu, mengunggah surat pernyataan di Kedai Reka yang menyatakan pengusul dan mitra bersepakat untuk melakukan kerjasama. Ini nantinya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa mulai mengakses gitu. Jadi apa-apa saja sih yang kira-kira nanti dibutuhkan ya di dalam pendaftaran untuk program dana padanan ini, kemudian mengisi form aplikasi dari program dana padanan ini di Kedai Reka, kemudian selanjutnya mengunggah proposal. Kemudian ini adalah jadwal kegiatan yang sudah berlalu nih Bapak Ibu, tetapi ini menjadikan pandangan kita untuk timeline-nya dari batch 2, karena batch 2 ini yang mulai dari kemarin sudah dibuka sampai dengan nantinya akhir Januari ini memang untuk timeline-nya mulai dari des evaluasi ini belum disampaikan secara rinci, tetapi ini menjadikan dasar nih dari batch 1 kemarin yang sudah terlaksana. Untuk beberapa tahapannya, memang di dalam program dana padanan ini ada beberapa tahapan, jadi tidak hanya sekedar proposal itu diunggah, kemudian nantinya ada
penetapan penerimaan pendanaan, tetapi ada beberapa tahapan memang di situ setelah ada evaluasi proposal, ini karena memang agak rigid ya Bapak Ibu untuk beberapa lampirannya harus diperiksa administrasinya ya. Ini banyak sekali dari pengusul di tahun lalu pun juga gugur ya ataupun tidak lolos di evaluasi proposal ini. Jadi harus dipersiapkan betul-betul dan sebaik-baiknya di dalam pengunggahan untuk proposalnya. Kemudian ada presentasi proposal atau dulu adalah namanya, kalau sekarang juga masih sama, ada namanya adalah pitching. Jadi ketika evaluasi proposal ini dinyatakan lolos, Bapak Ibu sekalian akan diundang untuk presentasi proposal atau pitching ini via Zoom atau daring ya. Di mana di situ harus mempresentasikan proposalnya di depan reviewer, kemudian bersama dengan mitranya juga akan ditanyakan terkait dengan Bapak Ibu ajukan. Kemudian setelah presentasi proposal nanti masih ada lagi penetapan ya apakah lolos atau tidaknya ya dalam pitching atau presentasi proposal ini. Jika lolos, maka akan dilanjutkan untuk verifikasi dan evaluasi kelayakan program atau namanya adalah VK. Nah, ini nantinya RAPB ini akan lebih diinikan ya Bapak Ibu sekalian berapa yang diajukan kemudian berapa penetapannya ya di dalam VK. Nah, di VK ini pun juga masih nantinya Bapak Ibu sekalian kalau VK ini biasanya sudah diundang secara luring ya, di mana di situ masih ditetapkan juga ya apakah dari hasil VK ini dinyatakan layak atau tidak untuk mendapatkan penetapan penerima pendanaan, ini juga masih. Jadi ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu di dalam jadwal kegiatannya untuk penerimaan dari proposal dan program dana padanan di tahun 2024 ini. Kalau dilihat dari timeline-nya tidak lama Bapak Ibu, jadi misalnya dari evaluasi proposal memang 10 hari ya, dari pitching-nya juga pengumumannya 10 hari, seperti itu untuk timeline-nya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian yang tadi ya, jadi ada beberapa untuk mekanisme seleksinya dari tahapan seleksi administrasi, jadi memang ketat sekali di administrasi. Kebetulan untuk yang program dana padanan ini di tahun 2024 memang lampirannya cukup banyak dan pembubuhan untuk tanda tangan materai ini juga banyak sekali Bapak Ibu. Jadi untuk yang beberapa pembelajaran di tahun sebelumnya, bahwasanya untuk materai ya mohon sekali untuk Bapak Ibu jika lampirannya itu memang membutuhkan untuk materai, ini materainya tidak boleh dipakai berulang-ulang ya karena memang di situ ada identifikasi untuk kode dari materainya ya. Jika materai itu digunakan beberapa kali, mungkin ada yang 1 atau 2 kali ya, Bapak Ibu sekalian digunakan double ya, seperti itu langsung tidak lulus untuk seleksi administrasinya, tidak lolos. Kemudian termasuknya pembubuhan tanda tangan ya, apalagi tanda tangan dari mitra nih Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk tanda tangan juga misalnya dari mitra pimpinannya dari Dudi ya, seperti itu juga dimintakan ya sesuai dengan pernyataannya siapa, namanya siapa, kemudian yang bertanda tangan juga siapa. Di situ harus memang benar-benar untuk Bapak Ibu cermati ya di dalam seleksi administrasi. Kemudian yang tadi setelah diunggah ya ada evaluasi, kemudian pitching ya, kemudian VK dan terakhir adalah penetapan. Nah, untuk struktur proposal sendiri Bapak Ibu sekalian ini merupakan beberapa ya yang perlu kita perhatikan karena jika Bapak Ibu sekalian mungkin di tahun 2023 ini mengajukan untuk proposal matching fund. Nah, di tahun 2024 ini ada beberapa penyesuaian terkait dengan struktur proposalnya. Jadi kalau misalnya dulu sudah menyusun, maka harus benar-benar disesuaikan dengan panduan di tahun 2024 ini karena ada beberapa perbedaan di Bapak Ibu sekalian terkait dengan struktur proposalnya. Nah, di sini ada yang mungkin menjadi perhatian kalau dulu ada latar belakang ini memang dari pengusul menguraikan ya dari insan perguruan tinggi, tetapi di sini untuk rumusan masalah dari mitra ini memang harus benar-benar tajam untuk dirumuskan di perumusan masalah dan juga urgensinya dari Reka Cipta atau inovasinya.
Kemudian ada peta jalan dan desain programnya. Kemudian ada rencana pengelolaan program dana padanan di perguruan tinggi juga. Jadi nanti kita akan bantu Bapak Ibu sekalian untuk merumuskan atau menyusun dari uraian untuk pengelolaan program dana padanan di perguruan tinggi. Kemudian ada rencana anggaran, jadwal pelaksanaan, kemudian luaran reka cipta dan IKU. Nah, ini ada indikator kinerja dari universitas, mungkin nantinya disesuaikan utama Bapak Ibu sekalian IKU serta target capaiannya ini untuk mendukung dari program MBKM. Kemudian tim pelaksana, ada pengusul dan mitra. Untuk profil tim pengusulnya maksimal 3 halaman. Jadi apa namanya, untuk CV Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan ya 3 halaman ini. Kemudian ada profil mitra maksimal 2 halaman. Ini juga sudah ada template-nya. Deskripsi permasalahan mitra untuk skema A2 dan B2 ini juga maksimalnya 2 halaman. Kemudian beberapa lampirannya termasuk di sini ada surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi, surat pernyataan tim pengusul, kemudian surat pernyataan kesepakatan ketua pengusul dan mitra utama, surat pernyataan komitmen pendanaan dari mitra, RAB, serta lampiran lainnya yang sudah ada ya Bapak Ibu sekalian. Semua template-nya untuk surat pernyataan ini sudah ada nih, jadi tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan nih dan juga segera untuk bisa melengkapi dari lampiran-lampiran yang memang diinginkan ya untuk pengunggah proposal. Kemudian untuk RAB-nya sendiri, pendanaan dari Dijen, Diktiristek, ini ada beberapa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun 2023, karena mendapatkan beberapa masukan ya, terkait berjalannya dari program matching fund kemarin, sehingga ada beberapa dari komponen pembiayaan ini memang diperbolehkan sekarang di skema A1 maupun skema A maupun skema B ya. Jadi nanti bisa diidentifikasi bersama Bapak Ibu sekalian, karena di situ misalnya skema A1 ya, dari hilirisasi atau komersialisasi ini ada beberapa komponen yang diperbolehkan ya. Kalau honorarium ini memang tidak ada, dan kemarin sempat ditanyakan oleh pengusul bagaimana untuk solusinya ketika memang ada anggaran untuk honorarium. Nah, ini kemarin dijawab oleh Dijen bahwasanya pengusul ini dapat menggunakan dari dana in cash yang diterima oleh mitra. Jadi dari mitra ini ketika sudah ada in cash, nah nanti bisa dialokasikan di situ untuk honorarium untuk tenaga peneliti maupun pakar. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang boleh dan tidak boleh, semuanya sudah ada di sini. Jadi harus disesuaikan Bapak Ibu bahwasanya untuk skema misalnya A1 ya hanya diperbolehkan dari komponen B, komponen C, kemudian komponen G sampai komponen L ya. Jadi misalnya tidak ada untuk komponen biaya untuk FGD ya tidak boleh Bapak Ibu ini tuliskan ya di dalam RAB seperti itu. Jadi harus diperhatikan secara seksama setiap komponen pembiayaan yang dimasukkan dalam setiap skema. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang tadi ya penjelasan umum komponen biayanya seperti biasa kita mengacu pada PMK ya nomor 49 tahun 2023. Kemudian beberapa juga di sini untuk tata cara pengadaan bahannya ya harus mendapat izin dari kementerian ya, termasuknya di situ kalau misalnya ada bahan atau barang yang diimpor seperti itu kurang dari 40% itu sudah ada ketentuannya. Kemudian ke pendanaan dari mitra untuk proporsi dana mitra dengan dana di Tiristek untuk serapannya Bapak Ibu sekalian di sini memang ada minimal 1:1. Jadi berapa yang diberikan mitra untuk serapan dananya harapannya juga bisa menyerap nih dana mitra itu besar sehingga nanti Risdikti, Ristek itu paling tidak juga memberikan serapan dana yang sesuai di situ untuk pendanaan program dana padanan ini. Kemudian untuk skema A di situ untuk in cash-nya ada in cash paling sedikitnya adalah di persentase 25% dan yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya harus meningkat ya jika memang diusulkan multi years. Kemudian kalau skema B itu 10%.
di mana di situ untuk porsinya nanti bisa dilihat nih Bapak Ibu di tabel bawah ini, misalnya peningkatannya 25%, tahun kedua ini misalnya jadi 35%, kemudian tahun ketiga ini karena memang misalnya di skema A1 itu sudah siap untuk diproduksi secara apa namanya besar, skala besar seperti itu, maka investasi dari mitra harusnya juga lebih besar. Maka di sini memang Dikti memberikan pernyataan untuk bisa meningkat tiap tahunnya sebagai komitmen dari Dudi ataupun mitra ini dalam menunjang keberlangsungan dari program dana padanan. Kemudian kalau skema B, karena tadi hanya bisa diajukan ya hanya 1 tahun, maka di tahun pertama itu persentasenya 10% yang sudah dinyatakan di situ. Kemudian ini ada in-cash maupun in-kind-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau in-cash memang berupa uang dana tunai ya dari apa namanya mitra. Kemudian kalau in-kind bisa nantinya sarana prasarana yang menunjang misalnya proses produksi, penggunaan laboratorium yang memang tidak ada di perguruan tinggi. Nah ini bisa nantinya untuk Dudi ataupun mitra hanya memberikan di situ untuk in-kind-nya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kita diskusikan di dalam overview-nya dari program dana padanan. Untuk selanjutnya nantinya ada sharing session Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo untuk Bapak Ibu sekalian bisa sama-sama berdiskusi terkait dengan pengajuan dari proposal untuk program dana padanan ini. Gitu. Kebetulan ada Pak Zulfikar selaku reviewer ya dari Matching Fund nantinya bisa banyak berdiskusi atau menyampaikan terkait dengan penilaian mungkin dari proposal yang diajukan itu seperti apa sih, kemudian apa saja yang mungkin kiat-kiatnya ya supaya kita dapat lolos ya sampai tahapannya, karena memang ada tahapan dari administrasi, kemudian dari pitching-nya ya, kemudian sampai VK ya seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang kemarin juga sudah mengusulkan ya di tahun 2023 ya, kemudian kok tidak lolos ya di pitching-nya ataupun di VK-nya ya seperti itu, ataupun yang ingin mengajukan ya di program dana padanan yang di tahun 2024 ini bisa mulai untuk mengakses dari platform Kedereka-nya ya. Mungkin ada yang belum jelas atau apa yang nanti kita bisa share bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian, supaya nantinya Bapak Ibu sekalian tidak mengalami banyak ini ya bingung ataupun belum tahu ya seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada nih beberapa ketua pengusul dari Matching Fund kemarin 2023 juga dapat share ya. Ada Bu Estrin, ada Pak Bambang ya. Pak Arief juga ya kemarin anggota pengusul ya, dari Bu Puspita juga nih, tadi ada Bu Puspita juga ya. Nah ini monggo nantinya bisa untuk sharing session ya di selanjutnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Feni. Matur suwun. Nggih, Bu Eka, terima kasih atas penjelasannya. Tadi dari awal sudah dijelaskan mulai dari skema sampai syarat-syarat pengajuan, nggih. Mungkin memang matching fund ini agak banyak, nggih, syaratnya, tapi semoga tidak mengurangi em, antusiasme Bapak Ibu untuk mengajukan. Tadi sudah diawali oleh Bu Eka kalau hari ini juga ada sharing dari reviewer Matching Fund. Mungkin bisa langsung saja Pak Zulfikar bisa sharing ya terkait sama uh, apa aja sih trik atau tips atau kadang-kadang di mana sih yang membuat proposal ini tidak lolos, kelemahan dari para penulis, dan lain sebagainya. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Zulfikar, monggo. Baik, matur nuwun Bu Feni. Suara saya jelas nggih? Saya salamnya ikut yang sebelumnya saja. Nah, izin melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Secara substansi informasi kayaknya itu sudah detail sekali Bu Eka sharingkan ke Bapak Ibu
sekalian. Mungkin saya akan menambah sedikit nanti sebelum kita mungkin lebih banyak diskusi mawon nggih terkait dengan hibah matching fund ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama eh, dana padanan ini kita sudah alih bahasa ke bahasa Indonesia full semuanya. Hibah dana padanan ini sebenarnya kelanjutan dari hibah yang biasanya kita akses setiap tahun DRTPM itu. Jadi kalau kita buka DRTPM, di sana ada 3 skema sebenarnya: dasar, terapan, dan pengembangan. Jadi TKT 7 ke atas itu menjadi domain dari penelitian pengembangan yang oleh DRTPM dalam beberapa tahun terakhir juga ditutup. Nah, kemudian muncullah matching fund ini yang untuk mengakomodasi ke sana. Konteksnya adalah hilirisasi produk-produk riset kita kepada masyarakat, baik itu komersil maupun tidak. Jadi Kemdikbud itu sudah melihat bahwa kita sebagai peneliti itu sudah memiliki luaran yang punya potensi, gitu ya, punya potensi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat atau dikembangkan untuk bisa dikomersialisasikan lebih lanjut. Sehingga ini nanti ending akhirnya adalah meningkatkan daya saing nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya kepakaran. Jadi kalau luaran tadi bisa didefinisikan sebagai produk, maka yang kedua kita punya kepakaran. Yang ini juga sifatnya intangible, tidak melulu soal produk tertentu. Nah, kepakaran yang kita punya ini itu juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Baik nanti sektornya sektor bisnis, sektor sosial, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya dana padanan ini, yang berbeda adalah ada mutual partnership antara kita di perguruan tinggi dengan mitra. Tadi Bu Eka sudah menyebutkan berbagai macam jenis mitra, baik itu yang sifatnya bisnis di dunia usaha, dunia industri, maupun yang non bisnis seperti pemerintah, gitu ya. Dan matching fund ini mungkin termasuk jenis hibah di Indonesia yang pedomannya terus berkembang, makin tahun makin komplit. Bukan untuk mempersulit. Nah, ini saya penekannya itu. Jadi tadi administrasinya memang relatif lebih banyak dibandingkan hibah yang lain ataupun dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi untuk memperjelas sebenarnya. Untuk memperjelas bahwa ada kolaborasi yang memang bermanfaat antara kita dengan mitra. Jadi ini hibah yang bisa menjembatani kolaborasi itu. Kalau di RTPM saya bisa bilang mitra itu mitranya normatif saja. Jadi tidak membutuhkan administrasi yang lengkap, detail, bahkan fiktif pun itu masih bisa terkelabui. Kalau di sini di matching fund ini tidak, betul-betul mitra real yang betul-betul berkolaborasi dengan kita. Ekspektasinya seperti itu. Nah, kemudian eh, eh, beberapa kesalahan yang selalu dibahas di setiap penyamaan persepsi reviewer Bapak Ibu sekalian adalah pemaknaan mitra dan penerima manfaat, khususnya untuk kita yang hilirisasi kepakaran. Jadi saat kita hilirisasi kepakaran itu muncul di skema B, baik B1 maupun B2, seringkali salah menempatkan siapa mitra, siapa penerima manfaat. Nah, di panduan yang baru itu sudah diberikan penjelasan yang menurut saya clear, gitu, nggih. Mitra itu siapa? Mitra itu Dudi, gitu, nggih. Yang pertama, yang kedua bisa juga dari pemerintah. Kemudian Dudi pun dibatasi Dudi yang minimal skala kecil, bukan mikro. Skala kecil itu kalau kita lihat permennya itu adalah bisnis yang punya modal 1 sampai 5 miliar di luar aset. Nah, kemudian siapa penerima manfaat? Tadi Bu Eka juga sudah sebutkan beberapa industri rumah tangga.
usaha mikro, ataupun masyarakat non-produktif yang lain. Nah, seringkali dalam ajuan proposal itu yang dijadikan mitra itu adalah yang seharusnya jadi penerima manfaat. Jadi kalau di skema B, baik itu menyelesaikan persoalan di masyarakat ataupun meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, penerima mitra dan penerima manfaat itu dipilah. Sebagai contoh, pengembangan desa wisata di Borobudur, misalkan. Mitranya bisa dinas pariwisata. Tentunya yang punya otoritas untuk mengelola sumber daya, yang sumber dayanya bisa dialokasikan untuk menjadi dana padanan. Penerima manfaatnya siapa? Penerima manfaatnya bisa jadi para pekerja seni yang ada di desa wisata itu, UMKM, ataupun masyarakat umum yang ada di desa wisata itu. Kemudian bisa juga mitranya itu adalah Dudi yang memiliki dana CSR. Jadi dana CSR itulah yang digunakan sebagai dana padanan ke Kemdikbud, diajukan di matching fund, kemudian penerima manfaatnya sama. Itu yang pertama terkait dengan common mistake saat pengajuan. Dan itu saat pitching atau saat verifikasi awal itu biasanya sudah langsung gagal. Kalaupun ada yang selamat dari situ, nanti biasanya saat PK yang gagal. Jadi pengalaman saat VK itu verifikasinya memang kita tidak dituntut untuk mengurangi jumlah anggaran yang akan diberikan oleh Kemdikbud sebagai dana padanan, tapi kita hanya dituntut untuk memverifikasi bahwa program ini benar, program ini diniati untuk dilaksanakan bersama dengan mitra, dan mitra juga punya komitmen. Itu. Sehingga di panduan matching fund ini tidak ada batas anggaran. Kalau Bapak Ibu cari, silahkan search saja. Tidak ada berapakah anggaran yang maksimal bisa diusulkan atau berapakah minimalnya. Itu tidak muncul angka itu karena memang di matching fund ini mitra harus siap untuk berkontribusi dalam bentuk finansial, baik itu nanti tunai ataupun natura, in cash, in kind, yang kemudian nanti itu akan disandingkan dengan dana dari Kemdikbud. Kalau mitra siap 10 miliar, Kemdikbud pun akan siap 10 miliar. Tapi kalau mitra hanya siap 50 juta, maka Kemdikbud pun juga 50 juta. Kurang lebih gambaran logika anggaran keuangannya seperti itu. Maka tadi luaran yang kita punya yang berpotensi untuk komersialisasi, berpotensi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, ataupun kepakaran kita itu nanti akan disandingkan dengan komitmen dari mitra terkait dengan berapakah jumlah dana padanan. Jadi kalau saya kalau diajak ngobrol sama teman-teman, saya lebih sering menyebutnya ini beyond research, beyond community services. Jadi ini nggak cuma penelitian pada umumnya dan tidak cuma pengabdian pada umumnya. Pengabdian di RTPM yang kita ajukan PKM dan seterusnya, itu menjadikan mitra sebagai objek yang akan kita tingkatkan kapasitasnya dalam berbagai aspek. Kemudian di DRTPM, mitra hanya fungsinya untuk penelitian terapan adalah mitra pengguna hasil riset, cenderung pasif. Di penelitian dasar juga ada beberapa yang itu mitranya bisa perguruan tinggi yang bisa menjadi mitra riset. Sedangkan di dana padanan ini, mitra itu kontribusi intelektual, dari kontribusi non-material, juga kontribusi material. Karena dua-duanya sama-sama butuh. Perguruan tinggi butuh, kemudian mitra juga butuh. Sedikit saya geser ke skema yang yang ditawarkan. Ada 6 skema. Yang beyond research itu ada skema A 1 sampai 4. Karakteristiknya pun sendiri-sendiri. Karakteristik yang pertama untuk yang A1
itu adalah kita sudah punya produk. Produk itu mudahnya kita tawarkan ke Dudi, dan Dudi melihat bahwa ini layak komersialisasi. Maka ayo dikembangkan sehingga layak pasar. Ini skema A1. Skema A2, kita tidak punya produk sama sekali, tapi kita punya kepakaran. Tapi Dudi atau mitra itu datang ke kita. Saya punya masalah untuk mengembangkan A, B, C, D, E, F, G, tapi saya nggak bisa melakukan. Minta kita untuk mengerjakan, hasilnya itu output dari A2. Kemudian selanjutnya, untuk yang A3, produknya juga belum ada, tapi ide untuk menciptakan produk itu bisa dari kita tawarkan ke Dudi, dan Dudi mau untuk mengembangkan bersama. Itu masuk ke skema A3. Sedangkan untuk skema yang A4, produk yang sudah ada itu kita engineering, kita rekayasa untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Jadi ada karakteristiknya masing-masing, dan kecenderungannya itu banyak yang salah memilih skema. Nanti saya tunjukkan, saya share screen habis ini, karena kalau materi kan sama dengan Bu Eka ya, jadi saya menyampaikan dari aspek yang lain. Saya akan coba share screen beberapa judul. Nanti coba kita identifikasi bersama. Ini kira-kira skema apa yang mau masuk gitu. Kemudian untuk yang beyond community services itu ada di skema B1 dan kemudian ada di skema B2. B1 itu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Yang tadi kecenderungannya yang saya ceritakan, ada mitra, ada penerima manfaat. Itu yang skema B1. Kemudian yang skema B2 itu kecenderungannya mitra sekaligus penerima manfaat. Jadi pemerintah, karena B2 itu untuk efisiensi tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah misalkan itu menjadi mitra sekaligus sebagai penerima manfaat dari program. Dan ini adalah modelnya riset kebijakan. Jadi meskipun letaknya di B2, Beyond Community Services, tapi bentuk kegiatannya itu adalah sebenarnya riset kebijakan. Jadi policy research yang ini arahnya adalah seperti yang sering dilakukan oleh Bu Retno dan teman-teman di MTCC, membuat perda tentang kawasan tanpa rokok dan seterusnya. Itu salah satu contoh program untuk yang B2. Sedangkan B1 itu kayak PKM kita, tapi kita ada beberapa pihak yang terkait. Perguruan tinggi, kemudian mitra penyedia sumber daya, gitu ya, kayak dana CSR dari bisnis ataupun dari alokasi APBD dari pemerintah daerah. Kemudian nanti ada masyarakat yang akan di-improve tadi, yang akan diselesaikan masalahnya. Industri mikro, rumah tangga, dan seterusnya. Itu gambaran terkait dengan program. Saya coba izin share screen. Bisa ya Bu Fen ya? Bisa. Saya coba share screen sebentar. Nah, ini aja proposal yang pernah saya VK di tahun yang lalu. Ini ada judul namanya Alphabet Wooden Book sebagai media pengenalan huruf dan melatih motorik halus anak usia dini. Ini judul proposalnya, dan pengusulnya adalah dosen prodi PG PAUD. Skemanya kira-kira apa Bapak Ibu? Jadi yang hadir di Zoom siapapun, mungkin dengan membaca judul ini, kira-kira skemanya itu A atau B. Kalau A yang berapa, kalau B yang berapa. Saya kasih tebakan dulu nanti sebelum saya ditanyain. B1 Pak Yu. B1, Bu Retno. B. Oke. Mungkin yang lain ada yang punya jawaban? Ini ada produk buku belajar alfabet untuk anak PAUD TK, tapi bahannya kayu. Jadi buku plus kayu gitu.
Kalau kita kan sekarang pakainya AI, buku di-scan pakai Android gitu ya. Kali ini enggak, buku kayu. Ada yang lain Bapak Ibu mungkin bisa berdasarkan informasi tadi dari Bu Eka atau sebelum sudah membaca panduan, kemudian tadi tambahan penekanan informasi dari saya, melihat judul ini kira-kira cocoknya masuk ke skema yang mana? Skema A, Pak. Pak Bambang. Pak Bambang bisa nebak nggak A berapa? Pak Bambang masih dengar saya nggak, Pak Bambang? Ya, saya buat agak cepat. A1 ini. A1. A1, oke. Pak Bambang mau nebak A1. Kalau skemanya, garis besarnya betul A, bukan B ya. Ini A. Ini untuk menciptakan produk. Tapi untuk tahu apakah A1, A2, A3, itu kita perlu lihat ke bagian latar belakang, ke urgensi reka ciptanya, dan permasalahannya. Jadi tadi logika A1 seperti apa, A2 seperti apa, A3 seperti apa. Kalau dari judul tidak akan kebaca, gitu ya. Tapi kalau cuma memilih A dan B itu kita bisa, ya. Jadi ini skemanya skema A, tapi mau A1 atau A2 atau A3 itu tergantung logikanya. Kalau mitra bisnis ini datang ke perguruan tinggi untuk minta diinovasikan, itu bisa A2. Tapi kalau kalau perguruan tinggi sudah punya produknya, ditawarkan ke mitra jadi A1, dikomersialisasikan. Tapi kalau barang ini belum ada, perguruan tinggi ngasih ide, mitra sepakat, ayo dibuat bareng-bareng, itu jadi A3. Jadi apa namanya argumentasi yang dibangun saat membuat proposal itu akan menentukan kesesuaian skema dengan apa namanya produk yang akan dihasilkan. Yang diusulkan ini A3. Jadi pengembangan produk inovasi bersama Dudi dan mitra. Karena konteksnya adalah perguruan tinggi punya ide inovasi gitu ya, berdasarkan pengalaman riset dan pengabdian sebelumnya terhadap anak-anak usia dini terkait pembelajaran itu, kemudian ditawarkan ke mitra bisnis, pengusaha kayu, mainan kayu yang belum punya produk terkait itu. Kemudian bersepakat, oh ya ini kayaknya di masa depan punya nilai ekonomi, ayo kita kembangkan dulu prototipenya di tahun pertama, gitu ya misalkan. Kemudian jadi barangnya, ini nanti kemudian bisa kita tes pasar dan seterusnya. Jadi ini skemanya A3. Nanti kita bisa lihat kalau proposal detailnya di sini. Perumusan masalah dan urgensi rekap cipta, di sini kita akan bisa baca, kita harus bisa menjelaskan problemnya apa, kemudian manfaat produk ini apa, atau kepakaran kita itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan apa, kalau skemanya B. Gitu. Kemudian next, saya coba judul yang lain. Ini dari kampus yang sama, UNESA, dua-duanya juga terdanai. Yang berikutnya ini adalah judulnya Standarisasi Manajemen Produksi dan Mutu Edible Swiftletness. Ini apa namanya, sarang walet yang dimiliki oleh CV Dwi Anugrah Surabaya menuju sertifikasi HACCP. Ini kira-kira dengan judul proposal seperti ini, skemanya A atau B? Skema A, skema A2. Skema A2. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Oke, A2. Ini A3, Bu. Jadi sebenarnya memang ini saat diskusi dari gambaran sementara kita juga melihatnya ini sepertinya A2. Ternyata peneliti di UNESA ini juga pengusaha yang di bidang yang identik dengan ini dan dia melihat peluang bahwa untuk bisa ekspor ke Cina itu harus punya sertifikasi HACCP. Sedangkan si Dwi Anugrah ini nggak punya, ditawari. Bapak mau nggak dikembangkan produknya sampai bisa dapat sertifikasi HACCP sehingga
jenengan bisa ekspor ke Cina. Sebenarnya dia tawarkan ke mitra seperti itu, dan mitra siap, akhirnya mereka berkolaborasi. Gitu. Nanti ini juga penjelasannya dari mana dapatnya itu ada di sini, di perumusan masalah dan urgensi reka ciptanya. Kemudian yang berikutnya ini apa namanya, NTT, optimalisasi destinasi wisata Waibobok berbasis community based tourism melalui Prohidi, produk hijau dan digitalisasi. Dari judul nih sudah kelihatan nggih, bahwa ini adalah skema B, skema penyelesaian permasalahan di masyarakat, dan modal kita adalah modal kepakaran. Modal tidak melulu bicara tentang produk, tapi bisa modalnya adalah modal intelektual, modal kepakaran. Nah, skemanya apa? Skemanya ini belum saya buka ya. Skemanya ini kira-kira B1 atau B2? Kira-kira pripun Bapak Ibu, mau masuk B1 atau masuk B2 dengan judul seperti ini? Menyelesaikan tata kelola pemerintahan, efisiensi tata kelola pemerintahan, atau menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi evaluasi tahun lalu yang paling banyak salah itu skema B. Jadi antara B1 dengan B2 itu banyak yang mispersepsi, sehingga tadi yang saya sampaikan di panduan itu dijelaskan siapa mitra, siapa penerima manfaat, sehingga tidak bertabrakan. Nah, pada konteks ini kalau dari judul di sini penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat, yang mana pengelola dari wisata apa tadi namanya Waibobo ini diposisikan sebagai penerima manfaat. Dia berkolaborasi dengan PT, saya lupa nama PT apa, kemudian melakukan pengembangan melalui dana CSR sebagai modal mitra, ditambah dana padanan dari matching fund untuk mengoptimalkan wisata, apa namanya, destinasi wisata Waibobo. Kemudian ini ada lagi, saya terakhir ini yang contoh. Pengembangan destinasi wisata terpadu Desa Wirogunan menuju Sukoharjo Makmur. Nah, ini kira-kira B1 atau B2? B2 apa Mas Yudha? B2. Permintaan masyarakat. Bu Retno B2. Enten yang punya B1? B1 Pak. B1 Pak Ilham. Kenapa B1 Pak Ilham? Mungkin ya Pak, karena pakai judi, terus uangnya uang CSR tadi. Oke, kalau digeser jadi B2 bisa nggak kira-kira Pak, menurut Pak Habibie? Kurang tahu Pak, nek niku Pak. Oke, makasih Pak Habibie. Bapak Ibu, ini yang diusulkan adalah B2, dan ini yang saya dan rekan reviewer juga tidak merekomendasikan proposal ini yang tidak terdanai. Penjelasan yang ada di dalam proposal itu adalah penjelasan B1, tapi skema yang dipilih adalah skema B2. Saat itu pengusul ini saya tawari, Pak, digeser aja ke B1, kami rekomendasikan. Nggak mau, kita B2 aja, karena menganggap bahwa BUMDes itu milik pemerintah, sehingga ini cocoknya adalah efisiensi tata kelola pemerintahan. Padahal pemerintah yang dimaksud adalah Pemda. Bagaimana Pemda memfasilitasi masyarakat secara umum, tidak cuma spot kecil. Ini kan turunan, nanti
BUMDes di bawah misalkan kelurahan atau di bawah kecamatan dan seterusnya ini masuk dalam pemerintahan sehingga dianggap pemerintah. Nah, sedangkan sekarang sudah diperjelas bahwa pemerintah itu paling rendah adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Di bawahnya diperlakukan semua sebagai mitra, gitu. Dan sebenarnya logika yang dibangun dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah seperti itu, cuma tidak dijelaskan secara eksplisit dalam panduan. Makanya panduan disempurnakan agar mengurangi kesalahan pemilihan skema. Karena pemilihan pemilihan skema ini akan berdampak pada kegagalan untuk proses selanjutnya. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti dari sisi judul ini sebenarnya untuk membedakan A dan B mudah, tapi kemudian untuk menjelaskan bahwa ini masuk skema yang mana itu tergantung argumentasi yang dibangun. Argumentasinya apakah kita dimintai tolong atau kita yang menawarkan inovasi, itu nanti akan beda skema dan seterusnya. Eh, Mungkin itu dulu pengantar dari saya Bu Feni untuk mengawali sharing. Kalau terkait dengan penilaian itu detailnya ada di ini ada di panduan di halaman berapa ya? Nanti ada detailnya ini. Di skema ini halaman 23. Itu nanti bisa dibaca detail Bapak Ibu. Kalau skema A mengukur kapasitas rekam jejak itu seperti apa. Kemudian dari kapasitas komitmen mitra, kalau A1 seperti apa, nanti skema B seperti apa, dan seterusnya itu sudah dijelaskan detail. Itu juga guideline kita persis plug untuk mengukur itu. Namun demikian, ada satu klausul yang tidak dijelaskan di sini, yaitu jika, ini kan nanti skornya menggunakan Likert 1-4 untuk penilaian kapasitas ini, jika salah satu komponen bernilai 1, maka gagal. Jadi misalkan kapasitas komitmen mitra itu 4, kemudian signifikasi kebermanfaatannya juga 4, rasionalisasi anggaran juga 4, tapi rekam jejak kita tidak ada. Skornya 1. Misalkan skema A2, pengusul memiliki rekam jejak yang mendukung penyelesaian permasalahan sejenis. Ini misalkan. Kita nggak punya informasi yang menjelaskan rekam jejak ini. Skornya 1, maka gagal otomatis. Jadi secara penghitungan seperti itu, meskipun di dalam panduan tidak ada, ini kita memastikan minimal skornya adalah 3. Gitu ya. Nanti itu skala skala Likert saja, 3 itu yang moderat gitu ya. Ada tapi nggak bagus banget gitu. Bermanfaat tapi nggak bermanfaat banget itu kan 3 atau 2. Mungkin kurang lebih itu Bu Feni. Saya kembalikan ke Bu Feni dulu nanti sambil diskusi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Zul atas sharingnya. Tadi sudah disampaikan nggih, terkait dengan beberapa hal, kemungkinan-kemungkinan diterima atau kesalahan di mana seperti itu. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eka maupun yang sudah di-sharingkan Pak Zul. Silahkan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan, Bu Feni izin menambahkan. Ya baik Bapak Ibu sekalian yang memang home base-nya adalah vokasi, di sini sudah ada nggak untuk informasi ternyata untuk pembukaan dari penerimaan proposal ini masih dibuka sampai dengan tanggal 12 Februari 2024. Oke. Jadi Bapak Ibu yang home base-nya adalah vokasi, monggo silakan untuk bisa mengajukan untuk proposal dana padananya dengan platform kedirekannya. Dan juga untuk panduannya disesuaikan di Bapak Ibu, jangan sampai untuk panduannya antara dikti maupun diksi ini ya, karena berbeda untuk buku panduannya. Monggo silakan Bapak Ibu untuk tanya jawab atau ada yang mau didiskusikan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau nggak ada yang ngomong, saya tak coba ngomong ya. Belum ada. Ya, silakan Pak Bambang. Mas Pak Bambang. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Mohon maaf saya tadi agak terlambat karena masih di jalan. Sekilas saya melihat penjelasan dari di tengah-tengah tadi ya, sampai di Bu Eka tadi terkait dengan apa namanya dana yang boleh sama yang enggak ya. Nah ini sebenarnya kemarin juga salah satu masukan dari kami pada saat kita ada Monef itu saya sampaikan ke Bu siapa yang GM itu reviewer kita itu Bu Septi, Bu siapa ya? Bu Silvi. Bu Silvi, aduh Bu Silvi langsung saya sampaikan dan Prof Toto ya itu. Nah itu memang ada perbedaan yang mencolok karena pada saat kami menjalankan B1 itu kendalanya ada di pendanaan. Sehingga apa yang kami alami itu saya ceritakan, saya sampaikan bahwa kita kesulitan dengan pelaksanaan ketika di tengah jalan itu mitra itu adalah pemerintah gitu kan. Nah, salah satu kendala yang paling ini sih sebenarnya paling banyak itu nanti pengalaman kalau kita bermitra dengan pemerintahan. Kita bermitra dengan pemerintahan itu buat akreditasi gitu itu ada di dalam pendanaan. Nah, pada awal sih oke kalau kita ngobrol tentang rencana dan sebagainya. Tapi pada saat pelaksanaan itu kadang kita tidak semulus yang kita bayangkan kalau kita bermitra dengan pemerintah. Nah, yang terkait dengan pendanaan itu biasanya mitra kan tidak semudah mengeluarkan uang dengan anggaran yang ada di pemerintahan. Karena banyak sekali aturan dan sebagainya. Nah, itu gitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya menurut saya peran lembaga itu mungkin unik ya. Kalau dalam hal ini dari LPPM itu juga bisa mengawal bagaimana komitmen mitra dalam pelaksanaan nanti ketika kalau itu sudah berjalan gitu. Karena antar lembaga inilah yang sebenarnya yang memiliki kerjasama atau perjanjian kerjasama. Nah sehingga nanti di akhir itu ya harapannya kerjasama itu sesuai di awal gitu. Ya, sebab itu perlu adanya pihak yang mengawal lah dari awal hingga akhir itu bagaimana komitmen mitra terutama yang dari pemerintah gitu ya. Kadang pemerintah daerah apalagi kalau sudah sampai ke daerah ya, daerah itu beda dengan pemerintah yang pusat beda juga gitu. Nah, sehingga komunikasi dengan mitra itu tidak hanya sekedar pelaksana nanti yang berkomunikasi, karena biasanya kalau sudah berjalan pelaksana itu fokusnya ke program. Nah, kalau hal-hal yang terkait dengan komunikasi antar lembaga, nah ini yang agak terganggu di situ. Oke, itu menurut saya itu ya. Jadi pendanaan yang dari B1 itu kalau yang tahun kemarin itu kita tidak boleh menganggarkan dari MF itu untuk produksi, untuk peralatan. Tapi sepertinya kalau tahun ini sudah mulai, sehingga itu yang mungkin masukan kami itu yang didengar lah sama MF kemarin. Sehingga untuk tahun ini kayaknya boleh. Nah itu bisa membantu.
Tapi sekali lagi ya mohon nanti dari LPPM itu bisa memastikan kami itu kerjasamanya dengan mitra itu ya tadi dijaga komitmennya mitra sampai akhir. Itu Pak Zul, Pak Bu Eka, itu dulu, monggo. Ya, matur nuwun Pak Bambang, mantap. Best practice langsung. Eh, saya tak nanggapi sebentar Bu Feni ya, sebelum nanti ke yang kaitan dengan LPPM. Benar Pak Bambang, memang apa namanya MF ini berkembang terus. Jadi problem-problem yang ada di lapangan report. Jadi kendala-kendala di lapangan itu seperti apa, termasuk sampai ke yang Pak Bambang alami terkait Pemda yang akhirnya tidak mengeluarkan biaya sebagaimana disepakati saat VK, gitu Pak Bambang ya, kurang lebihnya. Dan saya share-kan sedikit terkait dengan yang dibiayai. Ini ada perubahan sangat signifikan terkait dengan apa yang bisa diajukan dan tidak bisa diajukan di matching fund. Jadi semua komponen ini kalau dibiayai oleh Unima atau dibiayai oleh mitra, oke. Tapi kalau yang diajukan ke MF itu tergantung apa namanya skemanya. Salah satu yang menarik adalah poin A, ada penjelasan terkait dengan honor tenaga peneliti atau pakar yang kaitannya adalah honor kita sebagai tim pengusul. Ini tidak boleh diajukan ke MF, tapi harus ada. Harus ada itu maksudnya Unima atau mitra itu siap untuk bayari kita sebagai pengusul. Dan ini dianggap oleh pengelola dana padanan sebagai bukti komitmen bahwa kita ini mutual partnership, bukan nikah membonceng sekutu. Jadi kalau di matching fund itu ada dua kemungkinan. Perguruan tinggi dikendalikan oleh mitra, atau sebaliknya, mitra dikendalikan oleh perguruan tinggi. Yang diharapkan bukan dua-duanya. Yang diharapkan adalah kita dan mitra berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan skema yang ada. Nah, salah satu buktinya adalah ada komitmen untuk memberikan honor kepada kita tim peneliti untuk yang skema A ataupun tim pengusul untuk yang skema B sebagai bukti bahwa mitra betul-betul apa namanya siap berkolaborasi dengan kita. Itu salah satunya. Kemudian untuk aspek yang lain, kayak yang poin B, tahun kemarin nggak boleh Pak Bambang ya, B1 ya, beli peralatan, bahan, yang C ya, bahan baku itu nggak boleh kalau skema B, sekarang B1 boleh. Untuk menyelesaikan permasalahan ke masyarakat, boleh beli peralatan tertentu yang digunakan untuk menunjang, ataupun menciptakan sesuatu dalam bentuk prototipe, itu bisa diajukan di B1. Jadi kayak misalkan PKM-PKM-nya yang kemarin apa menciptakan TTG-TTG, kemudian ini dihilirisasi lagi di wilayah yang lain, tapi menggandeng BU apa namanya bisnis pakai dana CSR ataupun pemerintah daerah, tapi dengan catatan tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang, komitmen Pemda atau yang mewakili dari Pemda itu betul-betul yang paham terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi mungkin problem yang kemarin itu adalah yang hadir itu radong. Itu loh sing susah toh. Yang hadir itu nggak begitu paham terkait dengan apa yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah dan apa yang enggak. Sehingga ketika sudah di ACC programnya, uangnya nggak bisa keluar karena nggak bisa diajukan. Itu memang salah satu problem ketika kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dan komponen yang lain nanti apa namanya ini sudah sangat luas opsinya sehingga skema A ini bisa menghasilkan produk yang diharapkan, yang diimpikan dengan skema pendanaan apa namanya dana padanan ini, tentunya dengan kontribusi dari mitra juga. Dan skema B pun juga punya keleluasaan yang lumayan, gitu nggih, bisa menciptakan produk dan lain sebagainya sampai bisa survei.
bisa melakukan penilaian terhadap survei ini. Kalau skema B itu bisa menilai keterampilan, bisa menilai pengetahuan, kayak buat pretest, posttest atau apapun itu bisa diajukan dalam bentuk skema survei dan seterusnya. Mungkin itu respon dari saya, Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian. Tadi yang kaitannya sama LPPM, nanti biar LPPM yang merespon. Monggo. Pak Yul, saya malah jadi nanya niki. Ribun, Bu. Kemarin pada saat Monef itu kan ditanyakan dana pendamping dari perguruan tinggi. Nah, itu kita yang kesulitan juga, Pak Zul. Ya, Terus Bu. yang atasi gimana nggih? Kayak sepertinya semua hibah itu ada dana pendamping dari perguruan tinggi. Karena Iya. memang pemerintah pun juga logikanya sama dengan tadi, Bu, dengan kemitra. Komitmen Iya. perguruan tinggi mendukung para peneliti dan para pengabdi itu adalah ada eh, kontribusi dari perguruan tinggi terhadap penelitian maupun pengabdian yang dilakukan oleh para dosen. Sehingga Iya. termasuk matching fund pun ada semacam manajemen internal sebagai kontribusi perguruan tinggi dan hibah-hibah yang lain. Namun demikian, saya pakai jawaban yang paling gampang mawon nggih. Radong bose dadi pripun mulih nggih. Jadi gini, Bu, monggo buat kesepakatan mawon dengan para peneliti. LPPM mengupayakan seoptimal mungkin, tapi jangan berharapnya kan sama Gusti Allah mawon. Kalau sama pimpinan jangan. Terus kemudian apa namanya ya, kontribusi institusi itu ya fiktif sementara gitu, angka fiktif. PKKM yang puluhan juta yang kemarin didapatkan oleh teman-teman PGSD dan Ilkom PGSD dan Ilkom juga sami mawon, Bu. Kalau tanya berapakah dana manajemen yang disepakati dan yang saat itu yang datang adalah WR saat VK, itu totalnya hampir 150 jutaan dua prodi itu. Tapi coba ditanya ke kaprodinya atau ke pelaksananya, medal buatan 20 juta gitu. Ya enggak, ya itu sementara kita nikmati dulu kondisi itu, tapi kita sebagai peneliti kan wes nganu mawon, nanti kayak dana manajemen internal itu kalau bisa dibuatkan oleh LPPM, Bu. Angkanya jadi tinggal diinputkan saja aktivitasnya apa dan lain sebagainya, dibuatkan apa namanya kontribusi dari institusi dalam tanda kutip itu kira-kira apa wae. Kalau saya Oh, milihnya gitu, Bu, iya. untuk Hanya pada untuk saat kita di Monef itu kan bingung juga toh, yang iya. dari tim pelaksananya juga Kalau pas bingung. pas Monef jenengan bohong, insya Allah saya nggak mendalui Gusti Allah ya, Bu ya. Itu soalnya kok dialih ke sing nganu, sing gawe sampai jenengan ngapusi. Dah itu aja, Bu, jangan dibahas di sini, Bu. Oke, ya itu aja tadi. Oke. Karena Yang lain memang mawon. kondisi real toh ya. Ya, kondisinya itu harus kita terima. Tapi nanti para peneliti kan juga harus paham. Oke, Upaya dari lembaga sudah. Mung kalau maunya perwakilan Gusti Allah benten kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. oke. Ya, Ya. tadi Bapak Ibu tetap semangat, maksud saya gitu. Tetap harus semangat. LPPN kan bisa mendampingi dalam bentuk yang lain kan gitu toh. Oke, betul. Monggo Bapak Ibu, kinten-kinten yang akan mengajukan sinten. Nggih, Bu Retno, ini ada pertanyaan dari Pak Ilham. Mau disampaikan langsung atau mau saya yang bacakan, Pak? Sampaikan langsung toh ya. Pak. Nah, nggih, Pak Ilham. Ada pertanyaan, Bacakan mawon, Bu. bacakan mawon. Gitu. Untuk advantage yang bisa diperoleh tim pengusul kira-kira apa nggih? Baik secara akademis, peningkatan kompetensi mahasiswa atau dosen, atau kalau untuk HR bisa menggunakan dana in cash dari mitra nggih. Mohon pencerahannya. Nggih. Pak Zul itu Boleh. dana untuk HR. Kok. Siap. Untuk HR, honor peneliti tadi memang diakui sebagai dana in cash, kontribusi in cash dari mitra. Yang tadi Bu WK sudah sampaikan ada kalau B itu minimal 10% in cash, kemudian kalau skema A itu minimal 25% dari dana padanan yang diusulkan itu in cash.
maka in cash itu bisa diambilkan salah satunya bentuknya honor. Gitu ya. Nanti ada in cash yang lain, misalkan pembelian alat atau untuk memfasilitasi rapat dan lain sebagainya, itu bisa diakukan sebagai in cash. Kemudian kaitannya dengan advantage. Wah, ini juga advantage-nya sama dengan apa yang kita peroleh dengan mengajukan hibah-hibah riset maupun pengabdian yang lain. Kalau konteksnya apa namanya terkait dengan peningkatan kompetensi, matching fund ini saudaranya adalah PKKM. Kalau PKKM untuk prodi, matching fund untuk dosen dosen peneliti dan pengabdi. eh Kita tetap wajib melakukan MBKM. Jadi contoh, misalkan skema A3 gitu, misalkan atau A2, ada karena kita berkolaborasi dengan Dudi untuk mengembangkan sesuatu, maka ada kesempatan bagi mahasiswa kita untuk magang MBKM di sana. Kalau di aturan itu minimal sebulan boleh magang di sana dengan dibiayai oleh dana padanan. Kemudian kalau pelaksanaan 8 bulan ya boleh magang 8 bulan di sana kalau sama kaprodinya diperbolehkan gitu ya. Magang 8 bulan untuk membantu kegiatan R&D-nya untuk menghasilkan sebuah produk. Atau kalau skema B, mahasiswa nanti juga bisa MBKM juga, misalkan kalau kaitannya dengan pengembangan desa wisata, proyek di desa, atau yang lain, kegiatan MBKM yang lain itu nanti akan dibiayai oleh Dikti, sehingga kita sebagai dosen itu bisa memfasilitasi mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus dengan biaya memanfaatkan dana negara. Itu kaitannya dengan mahasiswa. Kalau kita sama saja Pak ini nggih, Pak Habibie, sama dengan mengajukan hibah penelitian dan pengabdian pada umumnya, peningkatan kompetensi diukur masing-masing. Kemudian kalau kita ambil skema yang A1, tentunya kita dapat royalti ya. Jika ada produk yang dikomersialisasikan, kita dapat bagi hasil atau dapat royalti dari produk yang dijual. Yang itu juga bisa menjadi produk apa ya, yang diakui Unima juga, ya, berkontribusi terhadap institusi juga bahwa kita punya produk yang dikomersialisasikan, meskipun keuntungannya nanti jadi pribadi gitu ya, atau nanti diikhlaskan ke Unima bahwa penerima royalti adalah perguruan tinggi bukan peneliti, ya ISO. Nanti yang tergantung kita. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Habibie. Ini Rektornya cuma sudah ada, Mas Yu. Ribon, Bu. Rektor pengelolaan KI, pembagian royalti sudah ada. Oh, ya, udah ada aturannya. Mengusulkan diri. Masih ada nih. Sampun, Bu. Kalau dari Sudah. chat sudah saya bacakan semua, atau mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, yang mau ditanyakan? Di LPPM hujan nggak, Bu Retno? Di BPP hujan. Terus wow, terus wow, Satu juga hujan. wow, wow. Saya kira hujannya milih-milih tempat. MF itu program menarik tapi belum menarik bagi Unima. Bisa seperti itu, Pak Bambang. Nah, ini pesertane mung 19 tak delok partisipan iki. Tadi dua-dua merotoli. Oh, enggak ada sinyal, Mas, sinyalnya putus-putus. Enggak, ini analisis saya aja ya. Mungkin gini ya, teman-teman yang belum tertarik dengan MF itu, saya dari pengalaman itu kemungkinan kalau MF itu kan kata kuncinya itu kan mitra toh. Nah, ini yang kadang menjadi kendala karena teman-teman itu terbiasa mitra itu jadikan objek yang disampaikan Pak Zul tadi. Kalau ini mitra itu kan bersama-sama. Nah, kalau teman-teman yang mengusulkan itu tidak terbiasa bermitra, tidak biasa apa istilahnya bermitra itu maksudnya gini, tidak terbiasa membuat program bersama dengan mitra itu kayak gitu. Ini sulit kalau MF itu kan karena syaratnya harus mitra yang peran
Nggak, satu banding satunya kan gitu. Nah kalau misal gini nih, sebenarnya di tempat kita itu kan sudah ada biro yang ngurusi kemitraan gitu. Saya itu bolak-balik ini sama teman-teman, kesulitan mencari mitra itu kan masih ada sampai sekarang untuk ber-MF ini. Padahal di MOU-nya di biro kerjasama itu mungkin kalau nggak salah saya lihat dulu itu ratusan MOU kerjasama itu ada itu. Tapi kenapa masih sulit untuk bermitra di MF? Nah ini monggo ini Buletno dan kawan-kawan kalau ini jadi bahan evaluasi gimana Bu ini? Biar teman-teman itu juga tidak berkesulitan mencari mitra gitu. Aku bukan Mbak, itu Mbak. Sambil Oke. main Kalau untuk mitra sebenarnya juga dari LPPM sudah fasilitasi juga Pak Bambang. Nah, terus kemudian kalau sudah dapat kan kita serahkan ke KUK untuk misalnya membuat MOU-nya. Ya, cuma kadang-kadang kita disampaikan ke kami untuk Bu, kami butuh mitra kalau produk kami seperti ini. Nah, nanti kami akan coba untuk mencarikan. Nanti Pak Bambang. Jadi tetap difasilitasi. Oke Bu, maksudnya fasilitasi kita kan dulu katakan selama ini kan punya mitra banyak, sudah disampaikan. Oke. Terus, nah maksud saya gini, bagaimana teman-teman itu yang mau mengusulkan itu menurut saya yang paling ini itu kan dibalik. Karena mitra itu kan tidak bisa dijalin dengan dadakan, misalnya kayak gitu. Contoh kayak kemarin ya, untuk skema A di MF, itu tidak bisa mitra itu dadakan. Itu harus kita jalin komunikasi dengan mitra itu mungkin ya sudah lama lah, sehingga memahami MF itu pun juga harus sefrekuensi gitu dengan itu baru bisa di mitra kerjasama di MF. Nah kalau yang B, yang skema B itu karena pemerintah itu bisa dadakan kayak lewat LPM, lewat Burto kayak kemarin gitu. Dari MF saya itu kan saya kenal Kemendes itu kan dadakan tahun baru berapa bulan kan gitu. Nah itu bisa karena memang sudah ada catatannya mitranya itu yang butuh. Nah, catatannya mitra yang butuh. Nah, tapi kebanyakan kan kalau kita itu kan gini, Bu. Kita itu kan semua punya ide, punya gagasan, punya produk inovasi, punya ini. Tetapi belum tentu mitra itu butuh. Masalahnya kan di situ. Nah, atau belum tentu juga mitra itu berminat untuk mengembangkan produk inovasi kita kan. Nah, itu yang kadang susahnya di situ kalau kita menjalin komunikasinya itu ya baru-barulah ngobrolnya ya belum belum ini apa belum sampai ngomongin konsep belum sampai ngomong tapi kalau langsung ujuk-ujuk diajak bermitra MF itu sulit di situ biasanya kayak gitu. Nah maksud saya gini kalau dari masing-masing prodi itu kan sudah ada produk inovasi kepakaran data-data itu kan sebenarnya sudah ada. Nah kedepannya menurut saya mitra yang tepat itu sebaiknya ya dari kita peneliti dari teman-teman dosen itu mencari mitra sendiri dulu, menjalin mitra dulu karena mereka yang lebih tahu tentang ini apa namanya produk tentang konsep dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita sodori mitra begitu saja itu ya kayak pengabdiannya masyarakat yang kayak KKN kayak gitu kan modelnya. Tapi kan masuknya hanya di B1 bukan gitu. Kira-kira kayak gitu. Sulitnya kan teman-teman iki sok do duwe mitra niki ya omong mitra sebatas apa ya, tapi tidak sebatas untuk kerjasama membuat produk-produk inovasi kan gitu. Jadi itu menjalinnya menurut saya butuh waktu. Saya itu di pengalaman MF yang pertama itu jalin dengan mitra itu butuh 1 tahun saya. Sehingga untuk
Jadi di ujung pembuatan pas pada saat bikin MF itu ngomongin kayak konco ae gitu. Jadi enak, apalagi sampai dana. Wes kowe ngomong dan ke semene gelem ra, yus gampang diatur. Itu bahasa-bahasa kayak gitu tuh sudah bisa dilakukan di pada saat kita apa bikin MF. Tapi kalau kita sudah belum belum dengan mitra belum apa namanya belum akrab lah, itu sulit untuk menjelaskan MF itu sulit sekali, apalagi mitra swasta industri. Nah, teman-teman yang dari teknik itu kan kebanyakan nanti harusnya mitranya itu kan dari mitra-mitra industri. Nah, kalau hanya sekedar mitra-mitra dari pemerintahan, ya sifatnya yang mana butuh pemerintahan itu kita belum tentu kita punya. Gitu. Ya, ini hanya sekedar ini aja sih, sharing aja saya. Teman-teman yang lain agar kalau mau menyiapkan MF ya kuncinya menurut saya jalin dulu komunikasi dengan mitra itu sebaik-baik mungkin, seakrab mungkin dulu. Gitu. Ini bahasanya gampang lah nanti diatur kalau kita udah akrab gitu. Tapi kalau enggak ya mohon maaf. Sekarang ini kan kita fokus bikin proposal, tapi kita enggak siap dengan mitra, percuma sama aja gitu. Jadi sebaiknya kalau sekarang masih ada waktu 1 bulan katakanlah, sebaiknya dari sekarang yang perlu disiapkan jangan bikin proposal dulu, tapi komunikasi dulu dengan mitra. Cari dulu mitra. Dari intens kita komunikasi dengan mitra, bahas tentang MF itu apa, kedepannya tujuannya seperti apa. Nah itu menurut saya ini lebih efektif dibandingkan kita sekarang bikin konsep apa bikin proposal, tapi nanti ujung-ujung tinggal berapa hari baru nyari mitra, nggak akan ketemu di situ nanti. Ya, itu ya Bu, saya dasar ini hanya ngasih masukan kalau ada yang mau mengusulkan. Ini Pak Bambang, ya, ya. Mbak Beni ada lagi tuh. Sampun, Bu. Oh, Pak Arief mboten nggih. Ya. Menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Sepertinya cukup nggih Bapak Ibu untuk Dasar. sharing pada sore hari ini. Nggih, meskipun hanya beberapa yang ikut, tapi saya rasa ini cukup antusias nggih dari informasi maupun dari tanggapan Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga dari apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa menghasilkan proposal yang banyak didanai juga. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika dalam menghantarkan acara kurang lebihnya ada kekurangan. Saya tutup langsung nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu.